Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perilaku Generasi Muda yang dibuat oleh Muhammad Riza dan Nilam Alifah. Pertama, saya akan menjabarkan pendahuluan dari makalah kami. Belakang dari makalah kami, generasi muda adalah generasi penerus bangsa Indonesia. Saat era globalisasi seperti sekarang, peran generasi muda sangat dibutuhkan. Namun sayangnya, perkelahian remaja sering terjadi dan termasuk dalam kegiatan agresi yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Rumusan masalah makalah kami adalah: pertama, apa perilaku dampak negatif yang timbul akibat perkelahian kelompok antar remaja? Kedua, apa faktor terjadinya kekerasan dan perkelahian antar kelompok? Ketiga, bagaimanakah cara membangun karakter atau perilaku yang baik agar kekerasan dan perkelahian antar kelompok tidak dilakukan oleh generasi muda? Tujuan makalah kami adalah: pertama, untuk mengetahui dampak negatif yang timbul akibat perkelahian kelompok antar remaja. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya kekerasan dan perkelahian antar kelompok. Terakhir, untuk mengetahui bagaimana cara membangun perilaku yang baik agar kekerasan dan perkelahian antar kelompok tidak terjadi di generasi muda. Selanjutnya, kami akan memaparkan pembahasan makalah kami. Secara garis besar, pembahasan kelompok kami adalah: pertama, dampak negatif kekerasan dan perkelahian antar kelompok konflik sosial. Kedua, faktor-faktor terjadinya kekerasan dan perkelahian antar kelompok. Yang ketiga, peran generasi muda untuk membangun karakter nasionalisme dan terhindar dari kekerasan serta perkelahian antar kelompok. Pembahasan yang pertama ada dampak negatif kekerasan dan perkelahian antar kelompok konflik sosial, yaitu merupakan bentuk interaksi antara dua kelompok yang berbeda. Interaksi tersebut bersifat persaingan, pengancaman, perusakan, percekcokan, atau perkelahian, bahkan akan menjadi penyebab tawuran. Contoh dampak yang ditimbulkan adalah: yang pertama adalah perubahan kepribadian pada tiap-tiap individu. Jadi individu-individu yang ada dalam kelompok sosial tertentu akan mengalami perubahan sifat. Lalu yang kedua adalah kerusakan harta benda dan jatuhnya korban jiwa. Konflik sosial yang sifatnya merusak bisa berakibat rusaknya harta benda yang dimiliki oleh kelompok sosial tertentu. Lalu selanjutnya yang kedua, ada faktor-faktor terjadinya kekerasan dan perkelahian antar kelompok. Yang pertama itu pada keluarga. Sebagai tempat pendidikan pertama, keluarga punya peran yang sangat besar untuk membentuk karakter tiap anak-anak di dalam keluarga tersebut. Yang kedua itu ada faktor pada pergaulan. Mereka menganut nilai yang sama dalam kelompok mereka, bisa disatukan karena nilai yang sama atau memang kelompok itulah yang membentuk mereka. Yang ketiga ada lingkungan urban. Keadaan lingkungan urban siswa punya pengaruh sebagai penyebab tawuran atau perilaku buruk yang dilakukan lainnya. Lingkungan tersebut rentan terhadap kekerasan dan kejahatan. Lalu yang ketiga ada peran generasi muda untuk membangun karakter nasionalisme dan terhindar dari kekerasan dan perkelahian antar kelompok. Generasi muda harus mempunyai karakter yang kuat untuk membangun bangsa dan negaranya, memiliki kepribadian tinggi, semangat nasionalisme, berjiwa saing, mampu memahami pengetahuan dan teknologi guna bersaing secara global. Pemuda juga perlu memperhatikan bahwa mereka mempunyai fungsi sebagai agent of change, moral force, dan social control, sehingga fungsi tersebut dapat berguna bagi masyarakat sekitar. Generasi muda akan selalu menjadi people who make history, orang yang membuat sejarah di setiap waktunya. Pemuda memang mempunyai posisi strategis dan istimewa secara kualitatif. Lalu kesimpulannya adalah generasi penerus bangsa yang akan menjadi akar bangsa Indonesia di masa mendatang harus dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional dengan memiliki 3 modal dasar yang membuat
Mereka mampu disebut sebagai agen of change atau agen perubahan, dan agen of social control atau agen pengawas sosial, yaitu kekuatan moralnya dalam berjuang karena pada intinya apa yang dibuat adalah semata-mata berlandaskan pada gerakan moral yang menjadi idealismenya dalam berjuang kekerusan dan perkelahian antar kelompok merupakan perilaku yang menyimpang dan melanggar norma yang ada dalam masyarakat. Perkelahian antar kelompok antar remaja ini menimbulkan berbagai dampak negatif baik bagi para remaja yang terlibat dalam perkelahian tersebut maupun masyarakat luas. Oleh karena itu perlu adanya kepedulian dari pihak sekolah, keluarga, maupun masyarakat untuk menanggulangi perkelahian kelompok antar remaja. Lalu kesimpulannya adalah generasi penerus bangsa yang akan menjadi akar bangsa Indonesia di masa mendatang harus dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional dengan memiliki